Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah, Bapak Ibu sekalian? Kembali jumpa pada acara Sehat Buah Hatiku bersama saya Dr. Muhammad Saiful Haq Maududi, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening, Boyolali. Pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum dokter, mau tanya, saat ini kan lagi marak penyebaran virus corona, bahkan sudah menjadi pandemi. Apakah corona bisa menular kepada anak-anak yang masih bayi? Ini pertanyaan yang mungkin saat ini sedang menjadi kegundahan hampir sebagian besar dari kita, mungkin semuanya bahkan ya. Satu penyakit yang sudah dinyatakan pandemi oleh WHO. Pandemi itu apa? Pandemi itu berarti satu penyakit yang sudah menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, gitu. Hampir seluruh negara di dunia, sehingga menjadi permasalahan bukan hanya permasalahan 1-2 negara tapi seluruh dunia. Yang dengan harapan dari WHO ketika menetapkan status pandemi, maka seluruh negara itu siap siaga, bersatu padu untuk menghadapi satu penyakit yang cukup menjadi yang sangat serius ya, yang cukup menjadi perhatian global gitu. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk saat ini kita semuanya sampai pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nikmat sehat ini luar biasa ya, luar biasa. Dan betapa dengan adanya kejadian pandemi coronavirus ini atau COVID-19 itu memberikan kepada kita pelajaran berharga betapa kecilnya kita sebagai manusia dan betapa agungnya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita semuanya. Virus itu, jika boleh sedikit mungkin menceritakan, virus itu sangat kecil, saking kecilnya itu bahkan mungkin kalau kita hanya menggunakan mikroskop biasa itu nggak kelihatan. Berbeda dengan bakteri, kalau bakteri secara ukuran juga lebih besar dan sehingga masih mudah terlihat dengan mikroskop biasa. Lebih kompleks juga komposisi selnya. Kalau virus sangat sederhana, sehingga saking sederhananya dan saking lemahnya sebenarnya suatu virus itu, dia bahkan tidak bisa hidup kalau tidak menempel pada sel yang lain. Sehingga kalau dibiarkan dia hanya menempel di benda mati, di lantai, di tanah atau di manapun, dalam waktu sekian lama masing-masing virus berbeda daya tahannya, dia akan mati dengan sendirinya. Ini kuasa Allah, sehingga makhluk ini mungkin bisa dieliminir dengan baik. Namun juga atas kuasa Allah, virus itu diberikan kemampuan bisa melakukan replikasi. Ya, replikasi itu semacam pembiakan dari satu virus yang berhasil masuk ke dalam satu sel inang yang kemudian dia berkembang di sana, bisa menjadi berjuta-juta virus sekaligus. Ya, jadi sangat-sangat cepat sekali penyebarannya, sehingga kondisi ini perlu kita ketahui supaya kita tetap waspada, hati-hati, namun tidak boleh panik. Ya, seperti itu. Tadi pertanyaannya tentang virus corona. Masya Allah, alhamdulillah dengan adanya kejadian-kejadian belakangan ini meruntuhkan kesombongan kita sebagai manusia, bahwa ternyata sehebat apapun teknologi, sehebat apapun ekonomi suatu negara, ternyata tidak berdaya bahkan menghadapi makhluk yang tidak terlihat oleh mata saking kecilnya. Dan
keadaan ini juga menjadikan kita semuanya insya Allah semakin mendekatkan diri pada Allah untuk senantiasa bersih, senantiasa berwudu dengan sempurna, karena hal-hal seperti ini ternyata menjadi salah satu sebab mencegah terjadinya infeksi dari virus corona tadi. Jadi sebelum kita tadi kembali ke pertanyaannya, bagaimana apakah corona bisa menular kepada anak-anak yang masih bayi? Sebelum kita membahas lebih detail ke corona, saya ingin membahas sedikit juga mengenai pneumonia, karena bahayanya si virus corona ini adalah ketika dia menyebabkan pneumonia atau infeksi paru yang kemudian terjadi sesak nafas, dan ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat sehingga bisa terjadi kegawatan yang pada sebagian pasien yang memang sudah ada kerentanan maka bisa terjadi fatal ya. Kita sudah mengetahui mungkin dari berita terakhir informasi yang kita baca pada hari ini, dari sekian kasus kalau nggak salah 69 ya kasus yang sudah dinyatakan positif di Indonesia, ada 2 kasus balita, ada 2 kasus anak ya, maaf, 2 kasus anak. Ini menjadi concern. Yang pertama dari sisi ilmu kesehatan anak, mungkin ada hal yang masih belum diketahui secara pasti kenapa pada anak itu tingkat infeksinya jauh lebih rendah dibanding mereka yang dewasa dan tua ya. Tapi bagaimanapun ini tetap kita syukuri saja, mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif bahwa pada anak-anak kasusnya tidak banyak. Namun sisi yang lain, dengan adanya confirm ada 2 anak yang sakit, kalau nggak salah masih balita, itu berarti kita tetap harus waspada karena ternyata memang anak pun tetap bisa terjangkit infeksi ini. Nah, gejalanya apa sih infeksi virus corona itu? Nah, gejalanya di awal-awal itu seperti sakit flu biasa, karena memang virus corona atau COVID-19 ini, novel coronavirus itu sebenarnya masih segolongan dengan virus flu yang lain gitu, sehingga keluhannya pun sebenarnya di awal-awal sama, pilek, batuk ya, kemudian mungkin ada gejala-gejala tidak khas seperti pegel-pegel, nyeri otot, nyeri sendi dan sebagainya. Mungkin ada demam ya. Tapi yang membedakan di sini adalah dia ditularkan dari orang yang memang sudah positif mengandung infeksi virus corona, sehingga anamnesa atau riwayat kontak ini sangat penting untuk disampaikan kepada dokter dan sangat penting untuk diketahui oleh dokter yang merawat atau yang memeriksa, karena tanpa diketahui riwayat kontak atau riwayat bepergian ke tempat-tempat yang berisiko, maka dokter akan berpikir ini flu biasa atau ispa biasa, atau bahkan kalaupun pneumonia biasa yang biasanya kita bisa menangani dengan baik gitu. Nah, ketidak lengkap informasi atau bahkan pada sebagian kasus mungkin ada yang sengaja menutupi, nah, itu akan menyebabkan pasien atau orang yang sakit tersebut terlambat penanganan, sehingga ketika terlambat penanganan dia akan membahayakan dirinya sendiri karena tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, sehingga bisa terjadi perburukan dan fatal, bisa menyebabkan meninggal, dan dia juga membahayakan orang lain di lingkungannya. Keluarganya tidak tahu karena tidak tahu statusnya, perawat, dokter yang merawat juga tidak tahu, pengunjung keluarga yang lain tidak ada yang tahu. Ternyata bahwa setelah sekian hari kemudian diketahui bahwa dia sakit,
corona, baru semuanya terjadi kekhawatiran. Wah, jangan-jangan kemarin pada saat ketemu kontak itu terjadi risiko penularan ya, dan kita memang harus benar-benar melakukan tracing untuk terkait corona ini. Siapa saja yang kemarin ketemu dalam 14 hari terakhir. Demikian untuk corona. Apa bahayanya? Kenapa kok berbeda dengan pneumonia yang lain? Sebelum kita bahas itu, saya jelaskan dulu tentang pneumonia. Pneumonia ini adalah satu infeksi paru-paru, infeksi radang paru kalau orang bilang ya, yang secara teoritis sebenarnya sebagian besar disebabkan karena bakteri, walaupun virus juga bisa menyebabkan, contohnya pada corona ini. Kalau pada bakteri maka kita bisa berikan antibiotik yang sesuai dan cukup adekuat, maka insya Allah pneumonia akan bisa diatasi dengan baik di sebagian besar, mungkin di semua rumah sakit bisa menangani. Walaupun seperti itu, pneumonia memang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada anak, terutama balita. Ya. Sedangkan pada corona ini yang merupakan dia virus, pneumonia bisa terjadi infeksi di paru karena virus. Sedangkan virus sendiri pada dasarnya tidak bisa langsung dibunuh dengan obat karena ada mekanismenya yang menyebabkan dia tidak bisa langsung dibunuh dengan obat. Meskipun ada obat-obat antivirus, sifatnya dia hanya menghambat replikasi, menghambat perkembangbiakan dari virus itu sendiri, dengan harapan ketika dihambat replikasinya, tubuh akan bisa diperkuat daya tahan tubuhnya dengan berbagai cara, kemudian tubuh akan bisa mengeliminir si virus dan membunuh si virus itu sendiri dari sel-sel pertahanan tubuh kita sendiri. Jadi demikian. Nah, hal inilah yang menyebabkan penanganannya berbeda dan mungkin lebih tidak mudah dibandingkan pneumonia yang penyebabnya karena bakteri. Mungkin demikian untuk pertanyaan pertama. Nanti pada segmen selanjutnya kita akan jelaskan atau kita bacakan pertanyaan yang kedua. Jangan lupa jika ada yang mau berkonsultasi bisa disampaikan kepada nomor HP yang sudah tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe